Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Wow, it's been a while ya. CBC tidak update terkait konten dari CBC. CBC minta maaf karena ada kesibukan ini itu. Jadi gagal kita mengupload konten yang terbaru. Ya, mengingat sebentar lagi itu akan Lebaran ya guys. Jadi banyak hal yang harus diurus. Oke, jumpa lagi di episode ke-208. Kemarin kita sudah membahas prioritas Chelsea di dalam menjalankan klub. Kemudian Ola Aina yang juga diincar oleh Chelsea, serta kemungkinan beberapa pemain Chelsea yang akan diincar oleh klub-klub di Eropa. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini tentu saja kita akan membahas update news seputar Chelsea. Namun seperti biasa, first thing first. Ya, sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Jadon Sancho. Oh, man. Berkilau di awal-awal penampilannya, tapi semakin ke sini itu semakin drop ya. So, kita punya update-nya dikutip dari David Ornstein dan juga Liam Tony. Hubungan antara Chelsea dan Sancho kuat dan niat klub untuk menandatangani pemain sayap baru di musim bursa transfer panas mendatang lebih berkaitan dengan ketidakpastian atas ketersediaan Mikhailo Mudryk. Oke, next. Chelsea harus membayar ke MU 5 juta pound sterling jika peminjaman Jadon Sancho tidak menjadi permanen di musim panas ini. Pemain 24 tahun itu meninggalkan MU untuk periode sementara dengan obligasi pembelian senilai 25 juta pound sterling. Tetapi Chelsea mempunyai opsi untuk keluar dari harga yang telah diatur. Oke, terkait Jadon Sancho yang kemarin kita juga sudah bahas ya. Oke, sekarang kita sudah clear dan mengetahui bahwa bila kita tidak menjadi eh, mempermanenkan si Jadon Sancho ini, maka Chelsea itu harus berkewajiban membayar 5 juta pound sterling. Di mana itu berarti biaya 5 juta pound sterling tersebut adalah biaya peminjaman Jadon Sancho dari MU ke Chelsea untuk setengah musimnya. Menurut CBC, melihat penampilan dari Jadon Sancho, di mana kalau tidak salah ya, dia itu hanya mencetak sekitar 4 atau 5 assist dan juga 2 gol. Jadi lebih baik ya kita mengembalikan Jadon Sancho dengan kita membayar 5 juta pound sterling ya. Anggap saja itu kita kemarin minjam satu musim ya teman-teman. Ya, it's worth it lah ya. Karena semakin ke sini kita dapat melihat dan mengamati itu performance dari Jadon Sancho itu semakin drop dan juga dengan kita mengembalikan Sancho ke MU maka 5 juta pound sterling itu CBC rasa itu adalah fair enough dan sebenarnya kita itu cukup ya beruntung mendapatkan Jadon Sancho atau meminjam Jadon Sancho untuk satu musim karena kita juga dapat musibah dari Mikhailo Mudryk yang terkena suspend ya guys. Jadi setidak-tidaknya ada backup di posisi left winger. Ya. But ada feeling dari CBC ya kalau misalkan Jadon Sancho itu berarti di Liga Inggris sudah dua klub ya yaitu MU dan Chelsea. Dan it doesn't works well ya. Jadi sepertinya
dia ini mungkin tidak cocok bermain di Liga Inggris. Karena itu terbukti pada saat dia bermain di Dortmund dan diakuisisi ya, dan dibeli oleh MU sebesar 89 eh, juta euro. Kemudian ternyata tidak perform dan pada saat dia bermain kembali dipinjamkan ke Dortmund itu dia bermain bagus lagi di Liga Jerman. Jadi mungkin dia ini lebih cocok untuk bermain di Liga Jerman ya. Well, ngomong-ngomong terkait Mudryk ya, yang tadi kita sudah singgung, dan surprisingly ada klub yang mengincarnya ya. Dikutip dari David Ornstein, Sevilla sedang mempertimbangkan kejutan kepindahan Chelsea winger Mikhailo Mudryk di bursa musim panas nanti. Meskipun dia masih menjalani suspend doping, Mudryk akan terbuka untuk kepindahan ke Sevilla atau tim mana saja yang akan mengizinkan dia untuk dapat terus turun secara konsisten. Ya, menurut CBC, Mikhailo Mudryk ini adalah pemain yang butuh olesan atau tangan dingin dari pelatih yang dimana dia harus diberikan kepercayaan dan juga dari pelatih yang melatih dia itu harus persisten untuk terus mendorong dia, mengencourage dia untuk dia dapat berpenampilan lebih baik lagi. Karena tidak bisa dipungkiri dia punya pace seperti Pedro Neto, namun memang dia membutuhkan partner ya di lini tengah untuk dapat dia ini saling berkombinasi dengan baik. Di mana kita sudah melihat sebenarnya di Conference League dia berkombinasi dengan baik dengan Gungku dan juga Felix. Sayang sekali belum sempat turun di Liga Inggris, tapi dia sudah dijudge bahwa terkena suspend. Jadi I don't know man. Ini kalau Modric apes banget ya. Besar kemungkinan dia akan leave ya guys, karena kita berkaca pada Paul Pogba juga yang dirilis oleh Juventus karena kasus doping juga. Besar kemungkinan Mikhailo Mudryk akan mengalami hal yang sama ya. We will see guys. Untuk bursa transfer nanti di musim panas nanti kemana Mikhailo Mudryk ini? Apakah benar-benar ke Sevilla atau ke klub lain? Karena kalaupun Enzo Maresca tetap bertahan di Chelsea untuk musim depan, besar kemungkinan dia akan dilepas ya. Karena dia bukan salah satu pemain favorit dari Enzo Maresca ya. Dan termasuk pemain yang nanti kita bahas di akhir nanti. Oke, next kita akan geser sedikit ke depan, di mana pemain ini tuh adalah pemain Cobham yang juga dia ini pemain yang sedang dipinjamkan, tapi dia kembali karena terkena cedera. Dikutip dari Fabrizio Romano, Chelsea sangat menghormati Armando Broja yang berasal dari akademi. Talenta yang bagus, tetapi Chelsea tidak percaya dia akan menjadi bagian dari tim utama di masa depan. Ya, Armando Broja ya yang digadang-gadang dia mungkin dengan posturnya dan tipikal permainannya dia dapat menggantikan posisi Olivier Giroud, tapi sayang sekali tubuhnya yang sangat rentan cedera. Beberapa kali dia ini keluar masuk uh, tempat rawat penginapan ya. Jadi hmm, injury prone ya seperti yang kita ketahui bersama, selain Broja itu ada Reece James dan juga Romeo Lavia dan Wesley Fofana. Jadi Broja ini salah satu pemain yang uh, sepatu kaca. Jadi kalaupun ada klub yang tertarik untuk membeli ya apa boleh buat ya kita harus lepas karena penampilannya pada saat fit pun itu tidak konsisten. Beberapa kali dia itu turun dapat tampil brilian, tapi minggu depannya ya kita masih ingat di era Pochettino dia ini penampilannya drop setelah dia tampil brilian di
pertandingan sebelumnya ya. Jadi inkonsisten itu juga salah satu jadi penyakitnya di samping dia ini rentan cedera. Oke, yang terakhir kita akan membahas salah satu pemain Chelsea yang favorit dari CBC yang saat ini sedang dipinjamkan ke AC Milan. Ya, siapa lagi kalau bukan Joe Felix dikutip dari Fabrizio Romano. Jika Chelsea mendapatkan proposal bagus, saya pikir di situ ada kemungkinan yang baik untuk Joe Felix pergi dengan permanen transfer. AC Milan saat ini sedang tidak melanjutkan negosiasi apapun ataupun atensi untuk mempertahankan atau menyimpan Joe Felix. Ya, sayang sekali impian CBC untuk melihat duo attacking midfielder di sisi sebelah kiri Joe Felix dan di sisi sebelah kanan itu adalah Cole Palmer dengan disupport oleh winger itu sirna. Ya, Enzo Maresca tidak pernah mencoba hal ini. Enzo Maresca tidak pernah mencoba eh, formasi seperti ini. So, forget it guys ya. Harapan tinggal harapan, impian tinggal impian. CBC tidak paham. Mungkin Enzo Maresca yang terlalu, kalau kita katakan di dalam main games ya, terlalu noobs sebagai pelatih sehingga dia tidak mau mengambil resiko untuk eksperimental bermain dengan duo attacking midfielder yang disupport oleh wingers. Sehingga talenta-talenta kita seperti Nkunku, Joe Felix, di samping Cole Palmer itu sia-sia. Ya. Kedalaman bench kita, kedalaman squad itu terkikis hingga saat ini. Ya karena kita mempunyai pelatih yang sangat-sangat tidak berpengalaman. Dia hanya berpengalaman sebagai juara championship. Ya itulah risiko pada saat kita mengambil pelatih yang belum cukup pengalaman dan kita menempatkan di klub sebesar Chelsea, ya maka taktik maupun formasinya itu akan monoton itu aja. Dan kita bisa lihat ya pertandingan demi pertandingan, meskipun Cole Palmer itu cedera terus dipaksakan turun, padahal kita punya Joe Felix dan juga Engkung. I don't know, man. Ya, padahal apa yang dikatakan kita bermain dengan tiga midfielder yaitu Lavia, Enzo, dan Caicedo untuk lebih solid dan lebih eh, kokoh di lini pertahanan, nyatanya kita juga kebobolan banyak ya. It doesn't work. Jadi apa yang dia bilang ini adalah untuk balance di dalam tim is not works guys. Ya, better kita bermain attacking football dengan duo attacking midfielder dan juga double pivot. That's it. Sisanya kita dapat mengcover dengan inverted membantu di sisi double pivot ya. Itu yang mestinya bisa dilakukan Enzo Maresca, tapi itu tidak dilakukan. So, we will see apakah Joe Felix ini akan berlabuh atau tetap bertahan di Chelsea untuk musim panas nanti. Karena kita tahu ya, sejak kepindahannya dari Atletico setelah transfer saga dengan kaitannya dengan Conor Gallagher, semakin ke sini semakin sedikit peminat dari Joe Felix. Jadi apakah Joe Felix ini akan tetap ada peminatnya di musim panas nanti? Kalau tidak ada, bisa saja dia dipertahankan. Tapi kalau pelatihnya Enzo Maresca, tetap saja dia tidak akan dipercayakan untuk turun. Karena Enzo Maresca sejak awal tidak mau untuk mengambil Joe Felix. Dan Joe Felix ini sebenarnya hanya bagian dari kesepakatan atau taktik strategi transfer dari duo Sporting yang ya, dan kenyataannya setelah mereka get rid of Conor Gallagher dan mengambil istilahnya uh, barter dengan Joe Felix, dan Joe Felix ini banyak peminatnya sehingga mereka akan menjualnya. Lagi-lagi it didn't work in the bursa transfer kemarin di musim dingin, jadi tidak ada yang beli.
Dan mau nggak mau, Joe Felix tetap bertahan dengan kita. Dan kita harus merelakan untuk di-loan ke AC Milan. Tapi dengan penampilannya tidak konsisten juga di AC Milan, karena juga CBC sudah bahas AC Milan yang juga sedang bapuk. Bukan cuma Joe Felix, tapi entire team dari AC Milan itu drop. Jadi semakin sedikit juga peminatnya terhadap Joe Felix ini. Oke, I think that's all guys di episode ke-208 dari episode CBC kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, Charles.